Cantik sekali, motif daunnya batik berwarna merah dan sangat tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang berwarna merah. Karena jarang-jarang saya mengupdate aglonema saya yang berwarna merah. Padahal bagus sekali ya. Bentuk daun tidak panjang, tapi juga tidak terlalu bulat, tetapi sangat tebal. Warnanya merah, batik, sangat cantik. Ini adalah aglonema super red stardust. Bagus sekali. Kecantikannya bisa terlihat dari batang daun ya, mulai dari batang daun seperti ini. Bagus sekali, merah muda. Kemudian bawah daun ya seperti ini, bagus sekali. Apalagi atas daun teman-teman ya. Nah, sangat cantik. Jadi aglonema super red stardust ini luar biasa perkembangannya teman-teman ya. Karena daunnya sudah sangat maksimal kalau besar seperti ini. Kalau aglonema stardust tidak terlalu besar daunnya, apalagi red stardust ya. Ini super red stardust karena sudah merah sekali. Karena ada juga yang hijau teman-temannya, red stardust yang lebih banyak hijaunya daripada merahnya. Tapi ada juga aglonema stardust lain seperti white stardust. Ada juga yang hijau atau varian. Ini yang super rednya. Saya sudah pernah tambah nutrisinya nih. Dulu kelihatan panjang batangnya, saatnya saya akan gemburkan. Walaupun tidak terlalu padat, tapi sekali-sekali diginikan kalau kita merawat aglonema teman-teman ya. Jadi akarnya tetap bisa bernapas. Karena aglonema itu suka kalau medianya agak poros. Ini sebenarnya tidak terlalu poros, tetapi ya bagus. Tidak terlalu padat juga. Nah, sudah bagus kan? Sudah digemburkan, kita lihat lagi lebih dekat kecantikan aglonema super red stardust ini. Merah pekat. Warna hijaunya juga hijau pekat, jadi sangat cantik. Jadi daunnya sangat kaku karena sehat. Corak daunnya juga bagus sekali, sangat maksimal. Karena penempatannya bagus di ruang terbuka. Ini saya letakkan di teras samping, teman-teman.
kelihatan medianya basah karena sering-sering hujan. Kalau hujan itu sudah mendapatkan tempias air hujan, jadi makanya tumbuh secara alami seperti ini. Bagus sekali. Kemudian mendapatkan sinar matahari juga, karena di teras samping otomatis berjemur. Tapi berjemurnya tidak sampai sore teman-teman ya, karena walaupun di teras samping tetapi di bawah atap, kalau siang berlindung. Kemudian di bagian luar juga ada pohon pisang yang melindungi dari panas yang berlebihan, makanya bagus sekali pertumbuhannya. Karena aglonema itu kalau berjemur berlebihan daunnya bisa gosong. Ini tidak ada daunnya yang gosong karena pas sinar mataharinya pas, tidak berlebihan. Hanya mendapatkan sinar matahari pagi, kalau siang sudah terlindungi. Kadang sekali-sekali saja atau sedikit-sedikit aja yang berjemur kalau sudah siang. Karena posisi matahari kan kadang bergeser. Maksudnya posisi sinar matahari kadang bergeser. Kadang pas di atas, kadang pas dari arah utara sedikit atau selatan sedikit, itu dalam setahun. Jadi pas sekali teman-teman. Jadi kalau kita merawat aglonema perlu diperhatikan juga nutrisinya. Ini bagus sekali perkembangannya ya, nutrisinya cukup. Nutrisi itu bisa dari media tanam yang bagus. Nah, jadi jangan disiram saja, diberikan juga pupuk. Boleh pupuk apa saja teman-temannya, jadi banyak sekali pupuk. Bahkan pupuk urea yang biasa dipakai untuk tanaman padi bisa juga untuk aglonema. Tetapi jangan berlebihan, sedikit aja. Itu dicampurkan di air, baru disiramkan di medianya, itu bagus sekali. Boleh juga pupuk NPK teman-temannya, berbagai macam pupuk NPK atau Growmore. Ya, boleh juga. Pokoknya semua jenis pupuk boleh dipakai untuk aglonema. Kuncinya jangan overdosis. Lebih mending sedikit aja dicampurkan di air, kemudian dipakai menyiram, itu aman. Kalau ditabur misalnya kayak pupuk NPK atau urea di sini ya, jangan dekat batang, agak jauh, sedikit aja, beberapa butir gitu. Setelah itu disiram kalau medianya kering. Tetapi kalau basah ya aman aja. Jadi merawat aglonema itu tidak susah. Yang penting ya tepat perawatannya. Potnya harus banyak lubangnya seperti ini ya, ada di samping, ada juga di bawah. Kemudian kalau menanam aglonema jangan langsung pot besar. Jangan terlalu banyak medianya karena itu bisa bersarang jamur dan bakteri sehingga tanaman aglonema bisa mati ya. Jadi cukup simple. Bisa menghasilkan keindahan yang luar biasa. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.